jadi yang mau disampaikan oleh Mbak Rarani bahwa Mbak Rarani benar-benar bekerja. Dan yang menggunakannya juga bukan orang-orang yang bodoh. Ya, karena kalau dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Rarani itu adalah suatu penipuan, lucu-lucuan, artinya semua orang yang menggunakan jasanya yang tadi sudah sebutkan, ya baik itu pemerintah maupun pemerintah, apakah semuanya itu mereka bodoh? Itu yang mau disampaikan oleh Muslim Merah. Nah, terus ini saya Mbak Tiara tolong, nah ini ya. Ini adalah video yang dia bilang katanya kok ini stand up comedy. Nanti kalian klik ya Instagram dia. Nah, saya tekankan kembali lagi videonya adalah yang ini ya. Kita klik bersama. Ini adalah Sinto Erlangga Tribun. Jadi sebenarnya saya itu melindungi profesi wartawan. Karena kalau dibilang ini stand up comedy oleh Pesulap Merah, kita kupas dulu siapa yang merekam. Kalau stand up comedy itu kan maaf ya rekan-rekan media, tayangan TV udah disetting dulu nih mau ngomong apa, gerak apa ya kan. Nah, tayangan ini adalah Tribun. Nah, ini tayangan Tribun Lombok. Kita bisa cek ini adalah live ya. Jadi semua tayangan saat YouTube, Instagram, FB periode MotoGP 2020 Mandalika untuk pawang hujan itu direcord lebih banyak oleh tim Tribun. Ada yang namanya Mas Sinto, ada yang namanya Mas Daud, juga ada stasiun TV lain, juga dari RCTI. Saya sama sekali tidak bawa tim media. Nah, ini sempat saya tanya ke Mas Sinto, liputan soal Tribun Lombok saat acara MotoGP soal pawang hujan itu stand up comedy. Jawaban dia adalah ini wartawannya ya. Nah, dia bilang intinya ya ini nanti ada kepanjangan lagi. Intinya dia yang merekam saya mewakili Tribun karena untuk masuk ke MotoGP Mandalika itu harus ada ID card-nya. Dan kalimat dari Marcel lagi, saya sering pakai simbol ini banyak viral, banyak juga membantu orang untuk promo ya, endorse. Saya tidak pernah mengatakan ini budaya Indonesia. Saya bilang saya meditasi menggunakan ini karena ini untuk ketenangan batin. Jadi untuk menurunkan gelombang otak. Jadi kalau kita ngobrol itu kan ya ada gelombang otak dari beta, terus alfa, terus ke theta, terus ke delta. Jadi di setiap event saya itu biasanya ada tenda. Nah ini tim saya ya Mas Redi ada tenda ya. Jadi kalau singing bowl ini memang bikin ngantuk-ngantuk. Posisi untuk berdoa tenang, tetapi tidak tidur. Nah, si Marcel itu terus membuat opini baik secara di medsosnya dia ataupun di belakang kayak gitu. Nah, yang dibilang kearifan lokal adalah saya membawa pejati waktu itu dari Pura Agung Mayura di Lombok. Jadi saya bawa ada cabai bawang dan juga ada pejati gitu. Jadi si Marcel ini harus membuktikan ucapan dia stand up komedinya dari mana kayak gitu. Dan yang terakhir juga, terakhir sih sebenarnya karena sempat ada bilang katanya BMKG. Nah saat Mandalika itu saya koordinasi dengan ya sekarang di Rutungnya sudah ganti ya, presidennya sudah ganti, tapi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Beri, juga Bapak Ari Prasetyo, Bapak Priandi Satria, Bapak Santos, Bapak Apong, dan Mbak Inka, semua tim ITDC, juga tim PP, ya tim PP juga Bapak Digani, Mas Eko, Mas semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan terutama komandan kita Bapak Hadi Cahyanto. Jadi beliau juga sempat
menggalakkan tabur garam, tapi tabur garamnya itu kolaborasi. Rara, awalnya geraknya kemana nih, Rara? Hari ini ke sini Pak, ide saya ke sini. Oh ya, nanti Rara ngomong ya sama kaptennya. Jadi beneran ada pawang hujan yang kolaborasi dengan teknologi. Oh, pawang hujannya garamnya kesanain, oh garamnya kesiniin, kayak gitu. Nah, jadi apakah benar seorang Bapak Hadi Cahyanto dibilang bagian dari stand up comedy sehingga ada muncul pawang hujan? Karena sesudah acara MotoGP kita sempat acara ada silaturahmi dan itu ada Pak Hadi Cahyanto masih mau foto sama saya kayak gitu. Saya sempat bilang, Pak, nanti prediksinya Bapak akan jadi menteri, kan sekarang jadi menteri agraria. Nah itu sih Pak. Ya, jadi ini hari ini teman-teman wartawan kita undang untuk klarifikasi bahwa pesulap merah jangan melakukan pengeneralisasian bahwa sebuah profesi itu adalah profesi yang tujuan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sesuai dengan saran pemerintah dan juga peraturan SKB yang ada SKB untuk pelanggaran-pelanggaran, ya, seperti pelanggaran 310, 311 KUH pidana dan juga pasal 27 ayat 3. Sekarang Polri kita kan lagi mendepankan yang namanya restoratif justice, ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini, sebelum kami melakukan upaya-upaya hukum lainnya, artinya kami mencadangkan upaya hukum lainnya dengan yang menjadi hak oleh Mbak Rara, kami meminta agar saudara pesulap merah, ya, meminta maaf, meminta maaf secara tertulis maupun secara lisan di media sosialnya ataupun di kalau mau YouTube, ya, mau ketemu boleh. Ya, tapi jadwal saya harus diatur dulu. Betul, ya. Karena apa yang dia katakan itu tidak benar. Yes. Khususnya untuk apa yang dilakukan oleh Mbak Rara. Ya. Jadi pengeneralisasi itu keliru sekali. Karena ini menyangkut Mandalika ya, jangan sampai dunia internasional. Karena saya sempat beberapa Instagram itu ada yang DM, juga ada beberapa teman-teman di Bali dan di Lombok itu sudah mempersiapkan untuk baik PSBK maupun MotoGP. Jadi saya selalu bilang pawang hujannya tahun depan atau tahun ini di event berikutnya belum tentu Rara. Ya. Tetapi kenangan Mandalika MotoGP itu akan terus terkesan untuk Indonesia. Kalau dibilang itu stand up comedy, silahkan pesulap merah buktikan. Nah, jadi itu mau dibikin rekan-rekan agent itu semacam meet and greet, foto-foto bersama, makan bersama. Nah, ada beberapa itu yang nanya, Mbak, ini kok dikatakan stand up comedy, berarti kita dibilang pura-pura, kayak gitu, paham nggak? Nah, itu sebenarnya juga ada pengaruhnya. Jangan sampai nanti Indonesia kalau bikin event lagi dan nanti ada paranormalnya, entah saya ataupun orang lain, entah bagiannya pawang hujan atau bagiannya pawang yang lain, nanti dibilangin stand up comedy kayak gitu. Oke, saya kira cukup ya pengantarnya, mungkin kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Silakan, Pak. Ya. Saya sambil ini ya, nah ini buat pembuktian mungkin nanti teman-teman mau tahu, ini tim doa pawang hujan Batubara. Tadi sempat ada hujan di daerah Kalimantan lagi, nah itu saya geser. Ya, teman-teman media ada yang mau bertanya silakan. Sesi tanya jawab. Nando. Kalau nanya mereka. Mungkin ada informasinya sebentar. Apa? Batas waktu. Oh iya, batas waktu. Oke. Jangan lama-lama Pak. Jadi saya akan ulangi, karena apa yang disampaikan oleh pesulap merah itu khususnya untuk klien saya, untuk pekerjaan saya ini di Mandalika kan tidak benar. Ya, mungkin saja logika-logika yang sering dia pakai sebagai pembuktian ada yang seperti itu, tapi jangan generalisasi. Ya, jadi kami meminta saudara pesulap merah untuk menyampaikan permohonan maaf, ya, atau membuktikan dalilnya seperti yang selama ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Kami kasih tenggang waktunya 3 kali 24 jam. Saya kalau maaf mudah, tapi tolong dibuktikan apakah benar. Ya. Mandalika MotoGP memakai pawang hujan itu hanya untuk stand up comedy. Silakan buat permintaan maaf 3 kali 24 jam. Pihak ya. Ya. Sanksinya apa, Bang?
Kenapa? Dalam 3 kali 24 jam. Kalau 3 kali 24 jam pesurat daerah tidak menyampaikan permohonan maafnya secara lisan dan tertulis, ya, maka tentu kami akan melakukan upaya hukum, ya, karena retroaktivitasnya sudah kami lakukan. Kami meminta dia untuk mengklarifikasi, untuk membuktikan, untuk minta maaf. Kalau 3 kali 24 jam tidak dilakukan, maka sudah bisa kami menggunakan hak kami untuk melakukan upaya hukum. Ya, karena sebagaimana diatur oleh pasal perundang-undangan. Karena saya di Mandalika juga sempat ketemu Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno juga memberikan doa yang baik lah tentang kearifan lokal awal hujan. Berikutnya, Bang. Ya, silakan. Bang, mungkin kalau dalam 3 hari ada surat LP Bang dari kepolisian. Kan mekanisme hukum kita hari ini kalau itu berkaitan dengan masalah undang-undang informasi transaksi elektronik kan memang dikedepankan kan adalah restoratif justice, ya. Jadi tidak bisa langsung melaporkan, tapi sebaiknya dilakukan somasi. Hari ini kami lakukan somasi terbuka, menegur, ya, memberikan teguran agar dia mengklarifikasi, agar dia membuktikan tuduhan-tuduhannya kepada Mbak Rara, dan dia juga harus meminta maaf karena apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Karena ini ada penjelasan, ya. Jadi kalau misalnya 3 kali 24 jam itu dia tidak melakukan apa yang kami minta, maka kami akan melakukan upaya hukum, ya, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sanksinya nanti ketika proses hukum itu berjalan. Iya, karena Bang, pasalnya apa Bang kira-kira Bang kalau untuk itu Bang? Kalau bicara masalah pasal itu banyak pasal, ya, ada 310. Ya, kalau misalnya secara KUH pidana biasa ada 310, ada 311, ada pasal 27 ayat 3. Undang-undang informasi transaksi elektronik, jadi ada banyak pasal. Karena memang patut diduga dia dengan sengaja bicara tentang profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Rara ini, dan terang-terangan kan menjatuhkan, ya, menjatuhkan. Apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini ada pura-pura, lelucon. iya. Kalau memang masalah peluang, saya mau tanya nih sekarang nih, apa sih di dunia ini yang suatu pekerjaan yang bisa dijamin 100%? Nggak bisa. Usaha aja untung rugi, ya. Pertandingan sepak bola udah jago juga pasti kan menang. Jadi semuanya pasti itu tidak ada yang 100%, karena yang 100% adalah milik Allah. Ya. Jadi jangan itu yang menjadi pintu masuk, ya, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini adalah bullshit. Iya, jangan sampai nanti di setiap Ya. event kalau ada Rara jalan begitu, oh itu stand up comedy. Nah, selain itu juga Pak Minola dan rekan-rekan, saya juga sampaikan profesi di pawang hujan ini saat ini saya sudah merambah ke selain event pemerintah kan saya menghandle batubara untuk pawang hujan. Saya sudah ada tim asisten, tetapi saya masih selalu melayani apabila Indonesia memanggil. Dalam istilah ya contohnya kayak kemarin di Istana Merdeka, saya dapat mendaftarkan lewat gardu pandang Istana, dapat undangan untuk sore, tapi teman-teman relawan ngasih undangan lagi untuk pagi. Nah, ketika hujan ya saya menjadi relawan. Bagaimana caranya upacara bendera itu kan berhasil tidak basah. Nah, selain itu saat Indonesia memanggil, saya juga sempat diupload di beberapa media. Memang yang dekat dengan saya tentang misteri-misteri, mungkin di Silet, di SCTI, di Ganjil, juga di Was-Was itu pernah ada tayangan saat Rara, handle, Nanggala, dan Sriwijaya Air. Nah, itu liputannya secara live. Bagaimana peran serta pawang hujan itu membantu para penyelam untuk evakuasi dari Basarnas, BNPB. Juga saat ada banjir, saya koordinasi di era zamannya Pak Doni Monardo dan pimpinan-pimpinan sebelumnya, itu membagikan sembako untuk yang terjadi bencana, baik kebakaran, longsor, itu ada peran pawang hujan. Nah, jadi hukum juga mengenal siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya. Jadi kalau memang dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini adalah semuanya itu adalah bohong, coba buktikan di mana kebohongannya. Apa yang terjadi di Mandalika adalah kebohongan, coba juga buktikan kebohongannya. Ya, coba tolong dibuktikan. Ya, jadi itu yang menjadi concern kami juga pada hari ini. Ya, era Pilpres juga saya melayani itu bersama tim PKN-nya Bapak Cahyokumolo dan diteruskan oleh Bapak Erick Thohir. Tetapi saya tidak pernah
ibarat kata namanya acara untuk relawan, saya tidak pernah meminta jabatan, dan saat relawan pun ibarat kata dikasih operational support tidak ya sudah, jawaban saya seperti itu. Jadi untuk Indonesia ini peran pawang hujan ya ada kayak gitu. Mau tidak percaya terserah, tapi kamu jangan merendahkan kalau itu stand up comedy. Tolong dibuktikan. Oke, silakan. Kalau bilang ada sanksi, boleh apa namanya bisa jadi itu pasalnya berlapis dan ancamannya berapa maksimal sih tetap penjara? Ya kalau dilihat dari ancamannya, itu kalau misalnya kita lihat aturannya itu yang tertinggi 4 tahun, ya bisa juga 1 tahun 4 bulan. Jadi ini tergantung pintu masuknya kemana. Ya, tapi kalau menurut kami apa yang dilakukan itu kan sesuatu hal yang tidak patut ya, karena kita juga harus menjaga kepatutan. Ya, kalau misalnya dia tidak percaya, ya cukup dia saja tidak percaya. Jadi jangan dia ngoceh-ngoceh sesuatu tentang profesi seorang lain yang belum tentu apa yang dia ocehkan itu terjadi dan memang betul seperti yang dia katakan. Karena mungkin orang tidak punya cara-cara lain untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, jadi ini yang kita harus pahami. Iya, saya membuka pintu perdamaian, hanya saja saya sudah menandatangani surat kuasa. Jadi komunikasi saya 1 pintu. Jadi Pak Minola yang nanti menghandle. Nanti yang mengatur jadwal apabila nanti pesulap yang mau ketemu, ya bisa dengan Pak Minola, dengan Mau ketemu, ini membuktikan, ya? Iya. Lomba misalnya. Saya tidak perlu pembuktian yang ke depan ya, karena kan sudah banyak video saya itu secara langsung. Saya ingin dia membuktikan kalimat dia di Instagram dia. Satu kan dia tadi kita udah lihat ya pembuktian, dia bilang pawang hujan yang viral itu yang pakai mangkok swimming ball, katanya dia blokir, terus dia tidak nyaman. Padahal saya tidak pernah korek-korek Instagram dia, nonton aja. Kalau tidak dikasih tahu wartawan, karena ada beberapa event, bukan event ya, ada beberapa program TV yang katanya pingin ada si Marcel atau Haris itu bareng sama Rara. Saya jawabnya fine, nggak apa-apa, tapi kok dibatalin, nggak jadi kayak gitu. Ada apa dengan dia? Nah, akhirnya saya ngecek Instagram dia. Mbak Rara tadi kan sempat bilang pesulap merah harus minta maaf ke 3 pihak. Nah, 3 pihaknya itu siapa aja Mbak Rara? Ya otomatis ke saya, ya ke pihak penyelenggara dan ya kan. Nah otomatis ya pihak penyelenggaranya kan yang nyewa saya itu kan PP, yang nyewa saya dan PP itu apa Mbak? perseroan perumahan. Ya, dan juga ya masyarakat Indonesia dong. Kalau itu kenangan Mandalika itu adalah real, bukan stand up comedy. Karena yang yang merekam adalah wartawan Tribun Sinto, tidak hanya Sinto. Tadi kan intinya begini Mbak, banyak orang. Bukan saya bawa tim konten saya merekam itu, paham? Oh itu begini, kita tidak minta dia percaya untuk apa yang dilakukan oleh Mbak Rara di Mandalika. Tapi bukan berarti karena dia tidak percaya, dia dengan gampang membawa ketidakpercayaan kepada publik. Itu tuduhan. Oke. Jadi Pak Minola mungkin tadi yang Mbak, sebenarnya saya sangat sayang dengan wartawan. Makanya hari ini saya undang di tempat yang saya sayangi. Saya pelataran GBK ini ada kampanye Pak Jokowi 2 kali, ada vaksin, itu ada peran juga pawang hujan. Dan di sini Bapak namanya itu Pak Yosua Makes dan Ibu Dewi itu sering panggil pawang hujan, tapi digandengkan dengan IO. Dan saat pandemi itu sempat kita bikin acara besar. Waktu itu masih dilarang, tetapi akhirnya dibuka izinnya. Nah itu ada donasi untuk keluarga yang tenaga kesehatan TNI. Nah itu ada Tri Utami, ada artis-artis yang lain, Paris RM. Nah itu saya jadi pawang hujannya. Nah intinya kan kalau dibilang stand up comedy, berarti kan ini sebenarnya sudah terbelah. Saya kan sering baca juga di medsos. Jadi orang bule-bule itu ikut juga nonton konten-konten yang ada hashtag Mandalika Rara Pawang Hujan. Tidak hanya saat MotoGP saja 3 hari, tetapi dari awal pengaspalan. Karena
media yang memvideokan. Jadi seolah-olah kan ada bahasa Mbak Rara itu viral stand up comedy dibuat hari-hari supaya orang heran, orang percaya itu hal yang sebenarnya terjadi. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu. Wartawan yang memviralkan saya mengangkat kearifan lokal. Waktu itu saya bilang nggak perlu di-upload, tapi mereka ingin upload karena sesuatu yang unik, dan bule-bule itu sangat happy. Oh ternyata seperti ini pawang hujan, karena di luar negeri juga ada berbagai macam metode pawang hujan. Nah ala Indonesia-nya seperti ini. Ada pertanyaan lagi tentang media? Cukup? Ya, nanti tinggal langsung Oke, terima kasih ya. Kalau masih mau makan, silakan makan. Itu artinya intinya bahwa jangan sampai ada pemahaman seolah-olah kebenaran itu hanya milik pesulap merah. Seolah-olah apa yang dia sampaikan itu adalah suatu hal yang absolut. Jadi kalau dia bongkar orang lain, oh udah pasti salah. Dalam hukum aja ada jas praduga tak bersalah. Masa dalam dia itu nggak ada praduga tak bersalah? Semuanya bersalah di matanya dia. Semuanya itu tidak benar di mata dia, cuma dia yang benar. Nah ini yang nggak benar. Ya jadi ini yang mendasari kami melakukan somasi kepada saudara pesulap merah untuk mengklarifikasi, untuk membuktikan dan memohon maaf. Ya, dan sembari menunggu reaksi dari saudara pesulap merah 3x24 jam, kami mencadangkan hak kami untuk melakukan proses hukum. Saya kira demikian teman-teman sekalian, dan terima kasih untuk kehadirannya. Apabila ada salah kata, salah ucap, ya saya mohon maaf, tapi terus doakan kita tetap baik. Dan terus doakan mudah-mudahan saya tetap sukses, tetap baik. Amin. Salam saya. Amin. Oke. Biasa Mas, biar mereka nggak melihat.